Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Ya, mana nih suara yang belum kedengaran ya? Mana yang di rumah? Nih. Putus-putus jaringannya nih. Iya. Udah kedengaran. Ulangi lagi. Kayak yang kameranya belum dibuka? Boleh dibuka. Ada Sisi and Lovely. Iya, yang cantik-cantik. Wah, udah cantik-cantik ya. Iya. Udah mandi, ini udah pada mandi kan? Untuk ibadah sekolah Udah minggu? dong. Sudah. Mana coba senyumnya? Kasih lihat dulu senyum cantik dan gantengnya. Mana ini? Mau lihat dulu mana? Mana ya? Loh, belum mukanya kok pada serius semua. Senyum dulu. Mana senyum? Ya, Michelle cantik tuh. Cantiknya. Yang lain. Dinka senyumnya mana? Oh. Dinka lemes ya, Mom. Walita bagus, sudah senyum. Gary ya, Bang Gary. Mana senyumnya? Senyumnya ganteng dah. Sekali. Susian Lovely kameranya mana? Buka dong. Iya. Oh, ada kakek adik. Adek Ken. Ini Adek Ken. Ones. Hai Ones. Halo. Mana senyum gantengnya? Oh, lah kabur ya. Ya, sudah pada siap. Ini udah pada siap? Kita mau muji Tuhan sama-sama? Sudah. Oh, Kakak Tirza udah siap ya? Udah dong. Oke. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai ibadah kita. Tutup mata, lipat tangan. Iya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sore hari ini setiap kami Tuhan berkumpul Bapa, meskipun online Bapa, tapi tidak membatasi setiap kami Tuhan untuk bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan bersuka cita memuji Engkau. Engkau memberkati setiap kami, di doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, udah siap semuanya muji Tuhan? Ya. Kali lagi mana suaranya? Siap Mana kakak? suaranya? Oke, mantap. siap. Yuk, yang belum buka kameranya dibuka. Kita mau sama-sama muji Tuhan. Kita bangkit diri, kita katakan panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasih Yesus. Bangkit berdiri. Yuk, yang belum berdiri, bangkit berdirinya. Bangkit berdiri, buka kameranya. Kita mau sama-sama nyanyikan panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar kasih Yesus. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, panjang dan lebar,
firman Tuhan ya, melalui pernyataan Tuhan. Oke adik-adik boleh silakan duduk kembali. Silakan duduk. Wah, sudah keluar keringatnya semua ini? Oh, belum ya? Mana ini suaranya? Oke, minggu lalu ada ayat hafalan enggak Kakak Tirza? Teman-teman yang di rumah ada tidak? Oke, ada. Di mana ayat hafalannya? Ayo, di mana? Ayo. Siapa yang ingat? Tolong bantu dijawab. Oh, Radinka, di mana Radinka? 1 Tesalonika 5:18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke, berarti kakak Dinka duluan ya, yang hafalan nih, siap? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, terima kasih Kakak Dinka. Ada yang mau jawab lagi? Oh, Joiner. Oke. Jainer. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Oke, terima kasih. Belum selesai. Di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, sudah selesai ya. Ya. Oke, siapa lagi? Kakak Elita. Oh, Kakak Oh, Elita. Elita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, terima kasih Kakak Elita. Selanjutnya, mana ini yang belum? Ada Gary, Yose, Sisi and Lovely. Oh, Gary, silakan Gary. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, oh Jose. Silakan Jose. 1 Tesalonika ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih Jose. Selanjutnya ada lagi Sisi and Lovely. Mana nih? Kameranya belum terbuka. Mana nih suaranya? Sisi Sisi and Lovely, halo. Halo. Sisi and Lovely, ayat hafalannya siap atau belum? Belum hafal? Siap. Oh, siap. Silakan langsung. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Terima kasih. Itu siapa itu, Sisi atau Lovely tadi? Sisi. Oh, Sisi. Lovely, kakak Lovely gimana? Siap hafalan? Sepertinya belum ya? Belum ada jawaban ini. Oke. Selanjutnya kakak Tirza belum? Oh ya, kakak Tirza lagi nih. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih kakak Tirza. Oke, Sama-sama. semuanya sudah hafalan? Ada yang tertinggal atau belum? Oh, sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua, siap lagi memuji Tuhan? Sama-sama? Siap. Oh, siap kakak Tirza, udah siap. Mana yang di rumah jawabannya? Udah siap? Oh.
Oke, siap. Kita mau nyanyikan Ku Buka Alkitab. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca, ku renungkan, ku hidupi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Kita lagi buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca, ku renungkan, ku hidupi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Kita lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali kita katakan, buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca, ku renungkan, ku hidupi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Lagi berbuah, berbuah. Berbuah, 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 berbuah. Kita mau sama-sama firman Tuhan ada di dalam setiap hidup kita ya, firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat setiap kita. Oke adik-adik, kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita mau siapkan telinga kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Oke, mari kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
akan Engkau Tuhan. Kami mau menghormati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Bapa, kami belajar Tuhan menghormati hadirat-Mu Bapa. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Mari kita sembah kita. Kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sangat baik Tuhan. Kau baik buat saya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini hati kami Tuhan. Setiap anak-anak memuji Engkau, setiap kami memuji Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik buat setiap kami Bapa. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan karya-Mu Tuhan. Kami kagum akan kebaikan-Mu buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Ini hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita katakan kagum dan hormat akan Engkau. Ya Tuhan, Takkan Engkau, ku kagum Bapa. kagum, hormat Kau yang kami hormati akan Bapa. Setiap kami Bapa. Kau Allah Yes yang Tuhan, Kau yang kami sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kita katakan ku kagum dan hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, dari masa kami kanak-kanak Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk menghormati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menghormati tata-Mu Bapa. Dalam setiap persekutuan kami Bapa, dalam setiap kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan yang bersuka cita Tuhan akan Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami mau Tuhan membuka hati kami, telinga kami Tuhan. Kami mau tenang Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Engkau yang memberikan pengertian-Mu Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang terus berbicara Tuhan buat setiap mereka Tuhan. Engkau pimpin Tuhan, Engkau pimpin setiap kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan, dengan hikmat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke,
adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Mana ini suaranya? Mana suaranya? Siap? Siap. Oke, siap. Oke, kalau sama dengan kakak ya. Kakak masih di sini yang bercerita. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oh, nih ya. Oke, disiapkan catatannya. Catatannya, Alkitabnya. Kalau sudah pada siap, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Oke, kakak silakan slide-nya. Boleh ditayangkan. Kakak mau cerita apa ya hari ini? Ada yang tahu? Belum ya? Belum tahu ya? Ya, orang belum dikasih tahu. Mari kita lihat. Kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kali ini lagi di padang gurun. Ngapain Tuhan Yesus di padang gurun? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, belum ya? Oke. Nah, Tuhan Yesus lagi ada di padang gurun nih. Tuhan dibawa oleh Roh ke padang gurun. Nah, padang gurun tuh tempatnya yang bagaimana ya? Ada yang tahu? Padang gurun atau seperti Samarinda? Banyak rumah, banyak pohon, banyak mobil. Penuh Ada apa lagi? pasir. Banyak orang. Padang gurun penuh pasir. Oh, banyak pasir. Terus gimana lagi? Padang gurun tuh yang bagaimana? Daerah Panas. Oh, panas. Panas. Iya ya, panas ya. Karena panas kenapa? Ada pohonnya enggak? Nggak ada. Ada, tapi jarang-jarang ya. Di tempat yang tertentu. Ada tapi sedikit ya, nggak sebanyak di Indonesia ya. Indonesia banyak pohonnya kan? Mana nih suaranya? Iya. Iya. Nah, terus kalau di padang gurun itu juga curah hujannya rendah atau tinggi? Rendah. Iya, rendah. Di sana jarang hujan ya. Jadi padang gurun tuh sangat kecil kemungkinannya untuk manusia bisa tinggal di sana. Ada yang mau tinggal di padang gurun? Ada? Tidak ya. Sudah panas ya kan? Hujan jarang. Kalau kalau jarang turun hujan berarti airnya susah kan? Nanti jarang mandi lagi. Ya. Iya. Ayo, jadi yang malas mandi, ya janganlah, ya jangan tinggal di padang gurun. Oke, nah Tuhan Yesus tuh dibawa oleh Roh ke padang gurun. Terus apa yang terjadi di padang gurun? Kira-kira apa ya yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun? Nah, waktu Tuhan Yesus di padang gurun, nah Tuhan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Ada yang pernah puasa selama itu? Ada? Tidak ada ya, karena pernah ya puasa selama 40 hari, 40 malam. Nah, tapi siapa yang pernah puasa? Mungkin sehari atau setengah hari, tidak makan, tidak minum? Ada? Ada. Oh ada. Gimana rasanya itu? Nggak makan, nggak minum? Kenyang rasanya? Atau senang? Lapar. Lapar ya. Nggak makan, nggak minum, lapar. Terus sama haus. Ya kan? Nggak makan, nggak minum. Aduh, tadi lupa pas pergi main, tadi lupa sarapan. Rasanya waktu main lapar. Jadi kalau waktu lapar mainnya gimana? Enak nggak? Tidak. Nggak ya. Rasanya nggak enak ya kalau waktu lagi lapar. Ada yang lapar bisa langsung moodnya jadinya nggak bagus. Kayak gimana ya moodnya lagi kalau pas main lagi rasanya nggak seneng ya. Teman-teman pada seneng main kelereng, main layangan, tapi karena kita lapar jadinya nggak terlalu happy ya kan, karena lapar kan. Nah itu pun Tuhan Yesus waktu di padang gurun. Nah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nah waktu Tuhan Yesus di padang gurun, datang si jahat untuk mencobai Yesus, ya kan? Nah, lagi tuh Tuhan Yesus lagi lapar tuh, sudah puasanya sudah mendekati selesai, ya kan? Nah, tiba-tiba si jahat datang, ya kan, menggodai Yesus. Nah, ternyata Tuhan Yesus waktu di padang gurun dia mengalami pencobaan, ya kan? Nah, si jahat nih, si kecil-kecil nih, ya kan, mau mencobai Yesus, buat Yesus tuh tidak puasa, menggagalkan puasanya kan. Nah si iblis ini berkata kepada Yesus, engkau kan
engkau kan anak raja, nah ubahlah batu ini menjadi roti-roti. Nah si iblis berkata seperti itu kepada Yesus yang saat itu kondisinya lagi lapar ya kan, tiba-tiba dicobai ya kan untuk akhirnya mengubah batu-batu itu menjadi roti. Nah terus apa sih yang dilakukan Yesus? Nah Yesus pun berkata, nah bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah ya kan. Waktu Tuhan dicobai ya kan, waktu si iblis mencobai Yesus ya kan untuk akhirnya menyuruh dia untuk mengubah batu itu menjadi roti. Nah Tuhan katakan firman ya kan, ada tertulis bahwa manusia hidup tidak dari roti saja tetapi dari firman Allah. Nah si iblis itu tidak puas kan, aduh Yesus ini tidak bisa tergoda ini. Akhirnya si iblis mengajak lagi ke tempat yang lain. Tuhan Yesus, saya ikut aku. Yesus, saya ikut aku. Nah dia mengajak dia, kita ke bait Allah yuk. Nah diajaknya dia ke bait Allah dan dibawanya di tempat yang tinggi ya kan, dia bawa ke atas ya kan, di atas bait Allah. Nah si iblis lalu berkata lagi, Yesus jatuhkanlah dirimu ya kan jatuhkanlah dirimu ke bawah ya kan, engkau bilang nanti malaikat-malaikatmu akan menolong engkau sehingga engkau tidak akan terantuk batu. Nah Yesus dicobai lagi untuk Yesus menjatuhkan dirinya dari ke tempat ketinggian ya kan. Nah tapi apa yang Yesus lakukan lagi waktu iblis mencobai dia lagi untuk menjatuhkan dirinya? Nah apa yang Yesus katakan? Nah Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah iblis gagal lagi nih mencobai Yesus ya kan, gimana ini? Nah akhirnya si iblis ini, si jahat nih ngajak lagi Tuhan Yesus, Yesus saya ikut pergi sama aku. Nah Tuhan ikut kan, dia ajak ke tempat yang tinggi ya kan, di atas gunung dia mengajak Yesus, dia kasih lihat semuanya ya kan, segala rumah-rumah, segala yang ada di bawah kan. Nah kau lihat Tuhan, kau lihat Yesus, ini segala yang ada ini akan kuberikan kepadamu, segala kekayaan ya kan, kejayaan ya kan, akan kuberikan kepadamu, tapi ada satu syarat. Nah apa syaratnya ya kan? Syaratnya jika engkau menyembah aku. Nah aku di sini menyembah si jahat, si iblis ya. Nah tapi apa yang Yesus katakan? Nah mari kita lihat apa yang Yesus katakan ya kan. Nah satu lagi nah iblis minta Yesus untuk menyembah iblis ya kan, tapi Yesus katakan, enyahlah engkau iblis, enyahlah engkau iblis ya kan, enyahlah engkau iblis. Tuhan sudah katakan dengan tegas, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis bahwa yang engkau sembah adalah Tuhan Allahmu, hanya Tuhan Allahmu engkau menyembah ya kan, bukan kepada iblis ya kan. Tuhan katakan dengan tegas kepada si jahat ya kan, untuk akhirnya si jahat pergi ya kan, karena Yesus dengan tegas mengatakan, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah engkau menyembah ya kan, hanya kepada Dia engkau menyembah. Nah kayak adik-adik, nah itu yang dialami Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus di padang gurun ya kan. Nah akhirnya para malaikat Tuhan pun datang menghampiri Yesus ya kan, dengan sukacita karena Tuhan berhasil ya kan melawan si jahat ya kan. Nah kayak adik-adik, nah dari cerita ini kita mau sama-sama belajar ya kan. Nah ternyata waktu itu Tuhan Yesus juga mengalami pencobaan ya kan, dia digodain ya kan, ada godaan ya kan. Apa sih godaan? Ada yang tahu apa sih artinya godaan? Ada mana ya? Ada mana suaranya? Rasa untuk melakukan sesuatu hal. Oh ya, kakak jelasin ya. Godaan itu adalah sesuatu yang menggoda atau yang mengganggu ya kan. Ada sesuatu yang menggoda atau mengganggu sehingga kita akhirnya kita tidak lagi akhirnya kita terikut ya kan, misalnya contohnya gini, misalnya kan kita udah kenyang kan, tiba-tiba mama masak dan masak makanan yang enak kesukaan kita, misalnya masak mie goreng, aduh enak sekali tuh kan, kita tapi tadi udah makan kan. Nah cium aroma mama masak nasi goreng mie goreng ya kan, nah kita cium aromanya, tergoda kan, tadi yang kita udah makan tapi karena itu makanan kesukaan kita, dengan aromanya aja kita tergoda untuk makan lagi. Nah itu namanya kita tergoda ya kan. Nah seperti juga Yesus. Nah waktu itu Yesus sedang puasa kan, tapi si jahat
dia waktu Tuhan Yesus puasa dia mencobai ya kan dengan bilang, kan engkau anak Allah ya kan, cobalah ubah batu-batu ini menjadi roti. Nah, kondisinya itu Tuhan Yesus lagi lapar kan. Nah, sedang kalau lagi lapar kan kayak ada keinginan, aduh aku sudah lapar nih, aku sudah tidak kuat nih, aku buka puasa aja sudah nih. Kan aku anak Allah kan, aku ubah aja nih roti menjadi batu. Nah, tapi Yesus apa? Yesus tidak langsung mengubah batu itu menjadi roti ya kan. Padahal Yesus adalah Tuhan kan. Nah, Yesus adalah Tuhan. Yesus mampu mengubah batu itu menjadi roti. Tapi dia menjadi sama seperti dengan kita ya. Dia mengambil rupa sebagai manusia ya kan. Nah, waktu Yesus menjadi manusia, dia pun sama seperti kita. Kita rasa lapar ya kan, rasa haus. Nah, Tuhan Yesus pun mengalami hal itu. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus memberikan teladan ya kan, bahwa kita sebagai manusia bisa melawan si jahat ya kan, melawan godaan. Nah, Tuhan kasih teladan dengan apa dia melawan godaan tadi? Nah, tadi Tuhan dengan apa? Kira-kira adik-adik nangkepnya dengan apa Tuhan Yesus melawan godaan si iblis? Mana? Kata-kata. Ada yang bisa jawab? Kata-kata. Apa? Kata-kata. Ya, berkata-kata. Perkataan apa? Firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik biasanya tergoda dengan apa sih? Ya, godaannya adik-adik mungkin malas belajar ya kan? Enak-enak seru di rumah main kan? Mama panggil pulang, ayo belajar dulu. Ini besok mau ujian ya kan? Mak nanti dulu mak, aku mau main kelereng dulu, mau selesaikan main kelerengnya dulu. Bentar mak, aku masih gameku nih masih banyak nih ya kan? Nah, ya kan masih main game. Nah, jadi susah seperti itu. Atau yang cewek-cewek yang godaannya, oh masih main TikTok nih, aduh aku belum buat video nih yang lagi viral nih, aku mau bikin dulu videonya ya kan. Nah, jadi sampai akhirnya akhirnya permainan kita kan, kita tergoda. Jadi hal itu yang kita kerjakan ya kan, padahal kita mau belajar kan, untuk belajar. Jadi waktu besoknya ulangan, aduh tadi malam aku nggak belajar lagi, aku belajarnya sebentar lagi, aku kasihkan main kemarin ya kan. Nah, jadi waktu, aduh nggak bisa jawab lagi, aku apa nih nomor 1 ya, mumpung online nih, aku buka Google aja, gurunya kan nggak lihat. Lah lo kan tergoda kan, si jahat bilang, buka Google aja, cari di internet, guru nggak lihat kok, ayo buka aja ya kan. Oh iya, aku nggak buka, aku nggak belajar, ya udah aku buka aja. Nah, tapi Tuhan apakah seperti itu? Tuhan kasih contohnya? Tidak kan, waktu si iblis godain, kau kan anak Allah kan, ubahlah ini roti ubahlah batu ini jadi roti. Makan kan jadi kenyang ya kan. Nah, seperti itu. Nah, tapi iblis Tuhan Yesus katakan apa? Sebab ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah ya kan. Nah, kita juga mengatakan firman Tuhan ya kan. Oh, kalau menyontek itu kan itu mencuri ya. Nah, kalau malas itu bukan sifat yang baik ya kan. Nah, bukan hal yang baik. Nah, seperti itu. Terus apalagi mungkin suka ngancam temannya. Kan ngancam temannya, kalau nggak dikasih mainan, pinjam dong HP-mu bentar, aku mau coba gamenya bentar. Enggak, aku masih mau main, pinjam dong bentar ya kan, gitu. Nggak mau pinjemin kas, nanti aku pukul loh kamu loh. Nanti aku pukul loh kamu kalau nggak mau kasih pinjam. Nah ya kan, kita tergoda dengan milik orang lain ya kan. Nah kalau kita merampas milik orang lain, kira-kira bagus tidak? Tidak kan. Nah jadi kita mau sama-sama melawan ya kan, melawan setiap godaan ya kan. Misalnya kita digoda dengan apa lagi? Biasanya teman-teman coba ada yang mau kasih contoh enggak? Biasanya adik-adik itu apa yang sering tergoda dengan hal-hal apa? Coba mana? Ada yang mau kasih contoh? Biasanya nih, Kak aku biasanya malas Kak, aku malas atau apa? Ada? Mana nih suaranya? Sepertinya belum ada ya? Belum ada. Nah, coba kakak kasih contoh lagi. Misalnya nih kita nemukan barang, misalnya di rumah aja deh. Di rumah nih misalnya kan, mama suruh kan, nah belikan dulu mama garam, ya kan, dikasih uangnya 10.000. Nah, pergilah beli garam ya kan. Nah, pergi beli garam. Tante, iya beli garam. Oh ya, oke beli garam kan. Oke, ini garamnya berapa tante? Oh harganya 3.000. Oke, garamnya harganya 3.000 kan. Oke, bawa pulang. Terus kasih ke mama. Halo mak, ini mak garamnya. Oh iya, ada angsulnya kah? Nggak ada mak, pas 10.000. Nah,
waktu kita nggak kembalikan ya kan, kita tergodakan, aduh aku mau beli es krim ini, aku nggak usah bilang mama aja ya kan, aku pakai aja nih angsulnya beli garam buat es krim, jadi harga garamnya 10.000 aja ya kan. Nah waktu kita melakukan kan apa yang si iblis itu, si jahat itu bilang kan, ayo kamu pakai uangnya mama aja beli es krim ya kan. Nah beli es krim nanti bilang aja harga garamnya 10.000. Nah waktu kita tidak jujur ya kan, nah waktu kita tidak jujur akhirnya kita bilang, ini mak garamnya mak, ada angsulnya nggak ada mak, pas 10.000. Nah berarti kita terpikat ya kan, terpikat oleh si jahat ya kan, kita tergoda, akhirnya kita melakukan deh dosa ya kan. Nah Tuhan Yesus tadi dari cerita yang tadi, Tuhan mengajarkan kita kan untuk setiap kita bahwa kita bisa melawan godaan si jahat ya kan. Rasa malas, mungkin kita malas kan, oh aku tidak boleh malas, aku harus bisa ya kan. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor ya, kita katakan firman Tuhan, janganlah hendak kerajinanmu kendor, aku anak yang rajin ya kan, aku anak yang rajin, aku bisa. Nah kita perkatakan firman Tuhan ya kan, ada hikmat Tuhan yang menolong saya, kita katakan itu. Apa yang sudah adik-adik hafalkan ya kan, firman Tuhan yang sudah adik-adik baca, nah kita perkatakan. Waktu teman mencoba kita kan, mungkin si jahat itu caranya sangat luar biasa ya kan, dia seperti Tuhan Yesus kan sampai 3 kali Tuhan dicobai oleh si jahat ya kan, tapi Tuhan tetap dengan tegas kan, dia selalu memperkatakan firman Tuhan, dia melawan perkataan tipu muslihat si jahat dengan firman Tuhan. Nah kita juga bisa ya kan, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan ya kan, sudah memberikan contohnya bahwa saat si jahat ya kan, ada si kerucil yang coba ganggu ya kan, oh kamu itu nggak pintar, kamu itu nggak cantik ya kan, tapi kita perkatakan firman, aku berharga dan mulia di mata Tuhan ya kan, kita katakan saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Nah saat si kucil-kucil nyoba, aduh aku nggak pede nih, aku nggak bisa nanti jelasin nih soalnya susah. Nah kita katakan aku berharga dan mulia di mata Tuhan. Nah ya kan, kita perkatakan firman Tuhan saat ada si kucil-kucil atau si jahat ya kan, si iblis yang mencobai kita perkatakan perkataan firman Tuhan. Jadi nah di sini Tuhan kasih teladan bahwa dengan firman Tuhan kita bisa melawan si jahat ya kan, dengan kita mau terus untuk akhirnya kita belajar ya kan. Dengan apa kita mau belajar terus akan firman Tuhan, kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan ya kan. Tadi kayak lagu tadi kan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Nah berarti apa, firman Tuhan ku buka ya kan, harus kita buka firman Tuhannya ya kan. Kita mau sama buka, terus kita selain dibuka diapain? Dilihatin? Enggak kan? Tidak hanya dilihatin tapi juga dibaca ya kan. Habis dibaca diapain? Kita perkatakan firman Tuhan ya kan. Kita perkatakan apa yang jadi firman Tuhan buat setiap kita kan. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Nah kita katakan itu. Nah waktu kita bacakan kita perkatakan firman Tuhan, kita perkatakan ya kan. Mari kita adik-adik, apa yang adik-adik juga ayat hafalan yang setiap minggu didapat, nah ya kan, itu sudah firman Tuhan. Nah pasti Tuhan ingatkan waktu adik-adik di dalam pencobaan ya kan, ada suatu hal yang mencobai adik-adik. Mungkin adik-adik lihat ada barang teman kan, oh ini barang siapa ya, nggak ada yang ngaku, nggak ada yang punya, aku ambil aja. Nah tapi waktu kita punya firman, oh itu nggak boleh, oh itu bukan barang milik saya ya kan. Waktu saya mengambil barang orang lain berarti saya mencuri. Nah waktu ada firman Tuhan akhirnya kita tidak terpikat ya kan. Nah kita tidak akan jatuh oleh keinginan yang membawa kita ke dalam hal yang jahat ya kan, tapi kita dijagai oleh firman ya kan. Firman itu yang menjadi kekuatan kita, akhirnya kita bisa melawan si jahat. Oke adik-adik, jadi kita mau sama-sama melawan si jahat, godaan si jahat dengan apa? Firman Tuhan ya kan. Kita mau sama-sama belajar ya kan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan pun yang akan menuntun kita ya kan, bagaimana kita bisa menjawab godaan si jahat dengan perkataan firman Tuhan yang tepat ya kan. Nah Tuhan yang akan menolong setiap kita. Oke adik-adik, mana ini suaranya? Mau dengar dulu suaranya? Ini. Ya. Oke, jadi mau bisa melawan si jahat? Bisa. Dengan apa?
Dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Kita lawan si jahat dengan perkataan firman Tuhan. Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan? Dengan apa? Baca Alkitab. Ya, habis dibaca, Dilakukan. dilakukan. Nah, dengan apa dilakukan? Kita memperkatakan firman Tuhan. firman Tuhan, ya kan? Waktu digodain kan, ih, temanku enak nih main HP terus, ya kan? Dia enggak belajar, aku sama mamaku disuruh belajar terusnya, ya kan? Sudah ada jam-jamnya. Boleh main HP, tapi ada waktunya, ya kan? Pasti setiap orang tua kita membatasi kan untuk bermain HP kan. Nah, tapi waktu ada firman Tuhan kan, kita menjadi anak-anak yang disiplin kan. Oh, mama saya kasih waktu main HP 1 jam. Oh, dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah, jadi kita akhirnya juga jujur, ya kan, untuk tepat memakai HP. Oh, sudah jam 10. Oke, HP-nya saya matikan. Saya mau belajar nih, ngerjakan tugas-tugas tadi sekolah, ya kan. Nah, tugas-tugas dikerjakan. Jadi kita tidak tergoda, ya kan. Nah, waktu ada firman Tuhan, nah kita memperkatakan firman Tuhan, kita tidak tergoda, ya kan. Nah, waktu kita tidak tahu kan, mumpung ini sekolahnya online, bisa nih buka Google, ya kan. Gurunya nggak tahu, ya kan, bisa buka ini. Nah, tapi waktu ada firman Tuhan, kita mau belajar untuk jujur, ya kan. Kita mau mengerjakannya dengan jujur, walaupun tidak diawasi, tapi kita tetap mengerjakannya dengan jujur. Jadi kita mau melawan godaan si jahat, ya kan, dia dengan tipu-tipu muslihatnya kan. Oh, tadi malam aku nggak belajar, buka internet aja. Oh, tadi aku nggak bisa nih, aku nggak mampu nih, aduh aku nggak pintar, nggak bisa, nanti aku presentasi jelaskan ini. Nah, tapi waktu ada firman Tuhan, bukan itu yang menjadi perkataan, ya kan, bukan itu yang menjadi, tapi aku bisa, ya kan, Tuhan mengasihi saya, aku bisa, ya kan, aku berharga, aku mulia, ya kan, kita katakan itu, Tuhanlah yang menjadi kekuatanku, aku bisa mengerjakannya. Oke, adik-adik, demikian firman Tuhan. Ada ayat hafalannya tadi belum, ya? Ayat hafalannya kakak bisa kasih lihat. Kenapa kabur-kabur ya? Silakan dibuka Alkitabnya. Kok buka kitab kok? Slide-nya. Adik kok. Sabar ya. Ayat hafalannya silakan ditulis. Catat. Mengisi hatimu. Oke. Oke, dari adik. Oke, sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham. Oh ya, paham. Jadi jangan tergoda, ya, jangan mudah tergoda dengan si krucil-krucil, dengan si jahat, ya kan? Waktu jahat mencoba, ya kan? Nah, kita katakan firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan. Oh, enak loh, kita dosa belajar, kita main game aja, ya kan? Enak, kita main aja, kita dosa bantu orang tua, kita main aja, kan aku masih anak-anak, main aja. Nah, berarti itu si jahat, ya kan, mencobai setiap kita untuk akhirnya kita tidak dengar-dengaran, ya kan, dengan orang tua, ya kan, kita menghabiskan waktu kita dengan hal yang menyenangkan hati kita. Nah, ini ayat hafalannya di Yakobus 1 ayat 14. Oke, sudah dibuka Yakobus 1 ayat 14. Sudah didapat? Kalau sudah didapat, mari kita baca sama-sama. Tapi mic-nya ditutup aja, ya. Nanti suaranya terganggu. Oke, mari kita baca, ya, kakak hitung. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, mana jempolnya? Tidak ada jempolnya. Sudah dapat? Yakobus 1 ayat 14. Oke, joiner sudah. Yang lainnya sudah? Jose, Gary, Michelle, Radinka.
Oke, sudah semua ya? Oke, kita baca Yakobus dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke, sekali lagi. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke, sudah semuanya dicatat? Sudah ya. Jadi itu ayat hafalannya minggu depan. Nah, jangan lupa ya, dihafalkan. Kita perkatakan waktu kita dapat ayat hafalan pun kita mau perkatakan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus juga ya kan, dia melawan si jahat dengan perkataan firman Tuhan. Nah, waktu juga kita dicobai dengan dicobai si iblis, kita mau dengan tegas, jangan menyontek ya kan, jangan menyontek. Nah, kita mau tegas, aku tidak mau menyontek. Itu tidak bagus ya kan, berarti itu mencuri jawaban teman ya kan. Aku tidak mau menyontek ya kan. Nah, kita perkatakan dengan tegas, saya anak Tuhan, Tuhan mengasihi aku tidak mau mengontek, aku bisa. Nah, kita kerjakan soal ulangan kita ya kan. Nah, kita mau perkatakan firman Tuhan pun kita pun juga tegas ya kan. Jangan kita akhirnya kita katakan dengan kuat-kuat, dengan keras-keras apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, sudah jelas? Paham? Paham. Oke, paham. Oke, kita menutup sharing cerita firman Tuhan kita sore hari ini. Kita berdoa, kakak yang pimpin. Yes, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, buat kebenaran-Mu Tuhan pada sore hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang lebih lagi Tuhan berbicara Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami mau Tuhan memperkatakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Waktu kami menghadapi pencobaan Bapa, kami tidak akan tergoda Bapa, kami tidak akan terpikat Tuhan, kami tidak akan terjerat Tuhan, kami tidak akan jatuh Bapa. Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau yang menjadi sumber kekuatan Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu itu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang terus mengajari setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan yang menjadi kekuatan setiap kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah selesai. Ketemu kakak lagi. Tidak bosan kan? Ya. Oke, kita mau persembahan ya. Nah, persembahannya nanti bisa dititip ke mama, papa ya, untuk nanti ditransfer ya kan? Transfer nanti akan ada tersedia link nomor untuk kemana ditransfernya. Jadi untuk uang persembahan bisa dititip ke mama papa. Kita mau naikkan satu pujian, tak akan bergoncang. Tak akan bergoncang. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak
Tuhan mengasihi kita semua ya kan, walaupun gunung-gunung beranjak ya kan, walaupun bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan buat setiap kita. Tuhan mengasihi setiap kita. Oke adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini. Kita mau sama belajar ya kan untuk melawan godaan si jahat ya kan, dengan memperkatakan firman Tuhan ya kan. Dengan apa kita bisa mengetahui firman Tuhan? Kita membaca firman Tuhan ya kan, kita merenungkan firman Tuhan dan kita memperkatakannya, melakukan firman Tuhan. Oke, kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Kakak Tirza pimpin dalam doa ya. Oke, Kakak Tirza yang akan pimpin doa. Mari adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Tutup mata, lipat tangan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai sekolah minggu Tuhan, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih dari awal hingga akhir. Dan kami juga udah memberikan persembahan Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat dan berguna bagi pekerjaan-Mu, bagi di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga mau menyelesaikan sekolah minggu ini Tuhan, Engkau yang berkati kami semua Tuhan, dan adik-adik juga yang ada di rumah Engkau berkati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa kami hidupi Tuhan di dalam kehidupan hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, amin. Amin. Oke adik-adik, demikian minggu ceria kita hari ini. Kita berjumpa minggu depan lagi. Dadah. Dadah. Halo Jose.